Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin madinatil ulum wa ala alihi wa ashabihi dhawil fuhum salatan taftahu lana biha basairana binuril fahmi wa tulhimu biha qulubana ghawamida lawami'il ilmi wa anta allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin markazil ulumi wal hikam salatan tusakhiru biha jami'al kutub kulliha wa tuyassiru biha al ilma wa fahmal ma'ani wa tuqarribu biha kulla ba'idin wa ala alihi wa sahbihi ila hadratin nabi sayyidina sayyidil wujud Muhammad ibn Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-imam hujjatil Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihya Ulumuddin adalah sebuah karya monumental dari seorang ulama besar, ulama yang mendapatkan gelar Hujjatul Islam, Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Dari saking barokahnya kitab Ihya, kitab ini adalah kitab rujukannya para wali-wali dan calon-calon wali. Karena Ihya Ulumuddin mempunyai kandungan-kandungan sir nur yang luar biasa. Al-Imam Al-Qutb Qutbid Da'wah wal Irsyad, Sahibur Ratib Imamul Haddad. Beliau mendalami Ihya, lalu kemudian setelah mendalami Ihya oleh Imam Haddad, Ihya yang sudah mendarah daging mutajassid dengan diri beliau itu dikemas kembali, aplikasikan kembali dalam bentuk kitab karangan menjadi silsilatul Haddad. Maka jadilah kitab An-Nasaihud Diniyah, Ad-Da'watut Tammah. Lalu kemudian menjadi hikamnya Imam Haddad itu adalah Muqtabasat min Ihya Ulumuddin. Salah satu contoh bahwa Ihya Ulumuddin itu kitab yang barokah. Ihya Ulumuddin diringkas ibarat sebuah kelapa diperas, diambil saripatinya oleh Al-Imam Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimaski, diringkas oleh beliau menjadi Mau'idatul Mu'minin min Ihya'i Ulumuddin. Imam Al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, beliau adalah seorang mufassir, ulama terkenal dari Syria. Jadi beliau dengan kedalaman ilmunya sebagai seorang mufassir, beliau sangat mengagumi Imam Ghazali, sehingga Ihya-nya Imam Ghazali itu ditalkhis, diringkas oleh beliau menjadi Mau'idatul Mu'minin. Lalu kemudian ada juga seorang ulama yang wafat pada tahun
Syamsuddin Muhammad bin Ali bin Ja'far Al-Ajluni Al-Qahiri Asy-Syafi'i Asy-Syahir bil Bilali. Beliau mendalami Ihya Ulumuddin, lalu kemudian ditalkhis, diringkas, diambil saripatinya menjadi Qutul Ihya min Kitabil Ihya. Berarti ada dua yang meringkas Ihya. Ada lagi seorang ulama meringkas Ihya menjadi Al-Mursyidul Amin ila Mau'idatil Mu'minin min Ihya'i Ulumuddin. 3. Yang keempat, Asy-Syaikh Muhammad Shalih Ad-Dawi. Beliau mendalami Ihya Ulumuddin. Setelah didalami, lalu kemudian Ihya dibahas secara mausu'ah, secara komus, menjadi mausu'ah Hikam wa Mawaid Al-Imam Al-Ghazali fi Ihya Ulumuddin. Contoh, bab alif al-ubuwah yang berkaitan dengan al-ubuwah di dalam Ihya. Tulis. Contoh lagi, Ibrahim, ada berapa hal yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim di dalam Ihya. Beda dengan. Jadi untuk mempermudah, al-ithar, ithar kadinto altruisme, lawan katanya egoisme, mendahulukan kepentingan orang lain. Tetapi kadinto dibahas yang berkaitan dengan ithar di dalam Ihya. Jadi secara kalimat per kalimat. Kadinto bab alif misalnya, bab ba misalnya, al-bastu, al-imbisat. Apa al-bastu? Apa saja yang berkaitan dengan al-bastu di dalam Ihya? Ia bentuk ensiklopedia, bentuk komus. 4 tambah. Lalu kemudian ada beberapa ulama, misalnya yang dilakukan oleh Dr. Yahya Marat. Beliau menulis kitab Adabus Suhbah wal Mu'asyar. Kan itu semuanya mengambil di dalam Ihya. Jadi etika di dalam menjalin persahabatan wal mu'asyarah dan membangun pergaulan yang sesuai dengan adab. Kan itu ada di dalam Ihya. Jadi beliau kan itu mengupas semuanya mentut dari Ihya. Kadang itu yang dilakukan Dr. Yahya Marat. Misalnya kita juga bisa melakukan kajian, misalnya bagaimana konsep pendidikan menurut Imam Syafi'i di dalam Ihya. Ada yang menarik ini sebelum kita, biar tidak monoton, karena kita berharap hati kita, akal kita nikah eseleni nur-nuraih Ihya. Imam Ghazali ternyata beliau itu adalah seorang mufassir. Beliau mengarang kitab tafsir 40 jilid. Tapi sayangnya kitab tafsir beliau yang 40 jilid itu hilang. Tahun nih tak emang sampai makin nushahnya itu tidak diketemukan. Sehingga ada beberapa ulama yang mengumpulkan kembali tetapi tidak utuh 40. Bayangkanlah, tafsir 40 jilid itu bukan tafsir kecil. Berarti Imam Ghazali adalah mufassir Al-Quran, cuma hilang naskahnya. Sehingga ada ulama yang mengumpulkan tafsir Al-Ghazali, tafsir Imam Al-Ghazali. Tetapi itu sedikit. Di dalam tafsir Al-Ghazali disebutkan ada suatu doa yang pertama kali diajarkan oleh Allah kepada umat manusia. Doa pertama yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran. Coba doa apa? Sebelum ada doa-doa yang lain, buka Al-Quran, doa pertama yang diajarkan Allah dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Tadi ihdinas siratal mustaqim kadin doa pertama yang diajarkan Allah kepada kita umat manusia. Jadi penting.
ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami, berilah kami jalan petunjuk yang lurus. Berarti kunci kehidupan kalau ingin selamat celana lurus. Walaupun celana lurus salah. Lekat itu dibahas oleh Imam Ghazali. Pula Puroning Bari maca tafsir Al-Ghazali walaupun tidak utuh. Jadi ternyata ihdinas siratal mustaqim doa pertama sebelum Allah mengajarkan Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min Rabbana hab lana min. Itu doa-doa Al-Qur'an yang pertama diajarkan oleh Allah ihdinas apa mak beda orang murtad karena keluar dari ihdinas. Betapa pentingnya ihdinas siratal mustaqim sehingga kita membacanya sehari semalam minimal 17 kali dalam 17 rakaat yang kita lakukan. Nika berarti dolma Imam Ghazali di bidang tafsir, di bidang hadis. Jangan pernah meremehkan kemampuan pengetahuan Imam Ghazali di bidang hadis. Maka ketika ada yang mengkritisi Imam Ghazali dianggapnya lemah. Siapa Anda? Siapa Imam Ghazali? Seorang muhaddis sekelas Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi. Beliau kadang mengarang kitab khusus untuk menguatkan dalil-dalil hadis yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam Ihya. Ketika beliau tidak menemukan pentakhrijnya, maka Imam Zainuddin Al-Iraqi berkomentar lam ajid lahu aslan. Bukan lantas dibuli Imam Ghazali tidak tahu hadis langsung dicap maudhu', tidak. Kalau beliau tidak menemukan muharridnya, maka komentar Imam Zainuddin Al-Iraqi lam ajid lahu aslan. Bahasanya sangat halus. Aku belum mendapatkan asal rujukannya. Ketiba nih mas komentar maudhu' tidak, lam ajid lahu aslan. Itu sekelas Zainuddin Al-Iraqi yang mendapatkan gelar Al-Hafidh. Al-Hafidh yang hafal 100.000 hadis dengan jalur sanadnya. Anda siapa? Belum hafal 10 hadis dengan jalur sanadnya, cuma hafal innamal a'malu binniyat lalu kemudian menjas negatif Imam Ghazali. Na'udzubillah. Itulah tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Maka Kak Dinto sebagai sebagai penambah wawasan kita mengenal lebih dekat sosok Ihya Ulumuddin, masterpiece, buah karya besar monumental Imam Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ala anna sananqulu min sirati fuqaha'is salaf. Atas sesungguhnya kami akan menukil dari sejarahnya para fuqaha zaman salaf ma ta'lamu bihi annal ladzina intahalu, kepada sesungguhnya orang banyak intahalu yang menganut. Siapa alladzina? Madzhabahum, kepada mazhabnya fuqaha salaf. Annal ladzina intahalu madzahibahum dhalamuhum, khabarnya anna ialah mendolimi siapa alladzina hum, kepada fuqaha salaf. Akan dia saya terangaki pertemuan saya tabongkor ada pengikut madhab tetapi bermusuhan dengan imam madhabnya kan ini. Jadi nikah annalladzina intahalu madzahibahum, orang yang menganut kepada mazhabnya fuqaha, dhalamuhum, mereka tidak menyadari sebenarnya telah mendolimi alladzina, pengikut mendolimi gurunya.
Wa annahum, dan sesungguhnya alladzina min asyaddi khusamaihim, ialah termasuk paling dahsyatnya beberapa musuhnya fuqahaus salaf yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fa innahum, maka sesungguhnya fuqahaus salaf, ma qasadu, ialah tidak bermaksud siapa fuqahaus salaf bil ilmi, dengan ilmunya, illa kecuali wajh Allah Ta'ala, hanya untuk meraih dan mendapatkan ridhonya Allah, tetapi oleh pengikutnya digunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Wa qad syuhida min ahwalihim ma huwa min alamati ulama'il akhirah, kama sayati bayanuhu min babi alamati ulama'il akhirah. Wa qad syuhida, dan sungguh telah disaksikan dari beberapa keadaannya fuqahaus salaf, ma huwa min alamati ulama'il akhirati, dari tanda-tandanya ulama akhirat, kama sebagaimana penjelasan sayati yang sebentar lagi akan datang. Bayanuhu, apa penjelasannya ma fi babi alamati ulama'il akhirati, pada babnya tanda-tandanya ulama akhir. Jadi deki Imam Ghazali akan menerangkan tanda-tanda ulama akhirat. Berarti juga beliau pasti akan menjelaskan tanda-tandanya ulama dunia. Wa annahum makanu, wa annahum, dan sesungguhnya mereka fuqahaus salaf, makanu, ialah tidak ada siapa mereka, mutajarridina, ialah tidak semata-mata li ilmil fikhi, hanya mendalami ilmu fikih tok, bahkan kanu ada mereka mustaghilina, ialah menyibukkan diri bi ilmil qulub, dengan ilmunya beberapa hati, wa muraqibina, dan memperhatikan mereka laha, kepada al-qulub. Jadi fuqahaus salaf itu tidak hanya mendalami ilmu fiqh, tetapi ilmu fiqh digabung dengan ilmu qulub, sehingga ilmu fiqhnya mempunyai dzauq, mempunyai rasa. Karena kata Abu Ya Al-Maliki, agama yang tidak dibangun di atas dzauq atau rasa, maka tidak mempunyai ihsas, tidak mempunyai rasa. Walakin sarafahum, akan tetapi sarafahum, memalingkan, walakin sarafahum, akan tetapi memalingkan siapa? Fuqahaus salaf hum, kepada alladzina anit tadrisi wa tasnifi fihi ma sarafa as-sahabata anit tasnif wa tadris fil fiqh ma'annahum kanu fuqaha'a mustaqillina, berdiri sendiri, bi ilmil fatwa, dengan ilmu yang berkaitan dengan fatwa-fatwa, was-sawarif, adapun beberapa perkara yang memalingkan, wad-dawai, dan beberapa perkara yang mengajak, mutayakinatun, ialah diyakini, wala hajata, dan tidak ada kebutuhan ila dzikriha, kepada menyebutkan as-sawarif wad-dawai. Wa nahnu, adapun kami al-ana sekarang, nuridu, akan menyampaikan, dalam nuskhah yang lain nadzkuru, sami nuridu nadzkuru sami. Sekarang kami, kata Imam Ghazali, akan mengemukakan, mana binuridu, mengemukakan, min ahwali fuqaha'il Islam, dari kondisinya beberapa ulama fikihnya agama Islam, ma ta'lamu bihi anna ma dzakarnahu laisa ta'nan fihim, bahwa yang akan kami sampaikan itu bukan mengecam fihim, pada mereka fuqahaul Islam, bal huwa ta'nun, akan tetapi itu adalah kecaman
fiman pada man orang adhara yang menampakkan man al-iktida kepada mengikuti bihim kepada fuqaha'il Islam, muntahilan menganut madhabahum kepada madhabnya ulamaul Islam, wa huwa hali adapun eman mukhalifun ialah menyalahi lahum kepada fuqaha'il Islam fi ilmihim pada ilmunya, wasiratihim dan sejarah hidupnya. Yang dikecam oleh Imam Ghazali itu bukan ulama salaf, tetapi yang mengikuti ulama salaf hanya mengikuti madhabnya secara simbolis, tetapi amaliyahnya jauh dari ilmunya ulama salaf, jauh dari sirah sejarah hidupnya ulama. Kan itu yang dikecam. Fal fuqaha'ul ladzina hum zu'ama'ul fiqhi wa qadatul khalqi, adapun para ulama ahli fikih alladzina yang hum mereka zu'ama'ul fiqhi ialah pemimpinnya ilmu fikih, wa qadatul khalqi dan panutannya makhluk, anil ladzina kathura yang banyak atba'uhum apa pengikutnya fil madzahib di dalam beberapa madhab, khamsatun ialah 5 tokoh. Asy-Syafi'i yang pertama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wa Malikun Imam Malik bin Anas, wa Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Itu tinggal yang mana imam madhab ni. Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wa Malik bin Anas, wa Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, wa Ahmad bin Hanbal, wa Sufyan ats-Tsauri. Imam Sufyan yang terkenal kan itu ada 2. Ada Imam Sufyan ats-Tsauri, ada Imam Sufyan bin Uyainah. Rahimahullahu ajmain. Wa kullu wahidin, adapun masing-masing minhum dari khamsah, karena ialah ada siapa kullu wahid abidan ahli ibadah, zahidan ahli zuhud, aliman bi ulumil akhirah alim bi ulumin, wa faqihan dan faqih sangat pakar fi masalihil khalqi fid dunya tentang ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatannya makhluk fid dunya di dunia, wa muridan lah ini kasih paling berat, dan menghendaki beliau itu bifikihi dengan pengetahuan fikihnya wajhallahi ta'ala kepada ridhonya Allah, bukan mencari subscriber, bukan mencari kekayaan duniawi. Ya Allah ini kan itu yang membedakan ulama akhirat dengan ulama dunia. Bareng Imam Ghazali rambu-rambunya sudah dibuka. Mereka imam yang 5 itu Syafi'i, Malik, Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sufyan ats-Tsauri, itu dengan ilmunya itu tidak mencari popularitas, tetapi abidan, zahidan, aliman, faqihan fi masalil khalqi fid dunya, muridan bi fiqhihi wajh Allah. Fadhihi, maka adapun ini yang 5. Kenapa yang 5? Abidan, zahidan, enggak sah. Khamsu hisalin, ialah 5 pekerti. Ittaba'ahum, yang mengikuti hum kepada khamsah, siapa fuqahaul asri min jumlatiha ala khoslatin wahidah, wahiyah at-tashmir, bersungguh-sungguh. Tasmir nikah mon ulama jaba nikah maknai cancut tali wondo, menyingsingkan lengan baju. Ada ngaji apa gak bisa?
Sahi samir wala tazal dhakiral maut. Jadi sahi, wahai sahabatku, samir, sing-singkan lengan baju. Berarti membeda orang acaroka kan berarti siap-siap. Artinya siap-siap. Ungkuan arden. Kan iki kan? Boh, nangtang gua. Engkes galuh. Nangtang tedung. Wala enggak apa yang jangan ya. Insyaallah. Yang tarana al-mafurlaki Abdul Fatih. Mobil ini pepet berngor. Ampun gak pikir orang sih mau. Selain karakingan. Bagaimana lagi pas pada setong ganteng. Tak usah sebut lagi. Lucu orang. Orang dari mobil kalampine pekis. Boh, jantan pula mi mau kola mari ntar kasongai. Ntar kasongai. Waduh ini. Oh, sambil lalu ya. Kasongai. Dolah, jantan gula kanca-kanca ini kami norko pada remah ternyata kira jeding. Aduh lah. Ini kata semir ini. Tancut tali wondo nemen-nemen nih. Wal mubalaghatu dan memuncakkan fitafari'il fik. Hanya pada cabang-cabangnya fikih. Li'annal khiswal al-arba'ah la tasluhu illa lil akhirah. Karena pekerti yang 4 itu tidak pantas kecuali hanya untuk akhirat. Wa hadhil khoslatul wahidah, akan tetapi adapun ini khoslah yang satu itu tasluhu lid dunya wal akhirah in urida biha al akhirah. Kalau memang dikehendaki biha dengan khoslah al akhiratu apa akhirat. Falisolahiha lid dunya tashammaru laha wadda'u biha musyabahata ulaikal a'immah. Sani kajaban Imam Ghazali. Mereka fuqaha ussalaf itu ada 5 perkara yang diperhatikan. Dengan ilmunya abidan, zahidan, aliman, fakihan. Nah, sementara yang diambil cuma si nomor 4 nih kan. Fakihan fi masolil khalqi fid dunya. Tapi dengan yang nomor 4, mereka itu sudah mengatakan saya sudah tasabuh kepada Imam Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri. Padahal cuma si nomor 4 sih. Etero, zuhud tak etero. Nah, ini kan muridan bifaki wajah Allah entah etero. Ayolah jepon Imam Ghazali, wahai hata jauh sungguh, fala tuqasu maka jangan dikiaskan al malaikatu siapa para malaikat bil haddadina dengan tukang besi. Tukang apa nih kak? Tukang pandingi. Tukang panti asojud, malaikat asojud, nah babada sojud ke tukang panti bareng malaikat, oh tak bisa. Fal nurid, maka marilah sekarang kita bentangkan al-ana sekarang min awalihim dari akhwal kondisinya keadaannya. Nah, ini kadeki oleh Imam Ghazali kita buka bagaimana profil Imam Syafi'i, bagaimana profil Imam lancang nih kak, lancang nih kak, asik nih kak, mengenal lebih jauh imam yang 5. Fal nurid, maka marilah sekarang kami akan membentangkan, kata Imam Ghazali, al-ana sekarang min ahwalim dari profilnya Imam Khamsah ma yadullu ala hadhihi al-khisal al-arba' fa inna ma'rifatahum bil fiqhi dhahiratun.
Ammal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu fayadullu ala annahu, maka menunjukkan atas sesungguhnya Imam Syafi'i, karena ialah ada siapa Imam Syafi'i, abidan ialah seorang yang jago ibadah. Ma riwayat ruwiya yang diriwayatkan apa annahu sesungguhnya Imam Syafi'i, karena ialah membagi siapa Imam Syafi'i. Yuqassimu, karena ialah ada siapa Imam Syafi'i, yuqassimu ialah membagi-bagi. Qasama membagi, qasama membagi Ini kan hebatnya bahasa Arab. Coba badan nih bahasa Arab. Benika syarat mutlak maca kitab kotu mateng amsilatut tasrifiyahnya. Ketiga itu qasama membagi, qasama membagi-bagi. Jadi Imam Syafi'i yuqassimu membagi-bagi. Al-laila kepada malam, thalathata ajza'in 3 bagian. Thuluthan rupanya thalathata badal nih. Thuluthan rupanya sepertiga lil ilmi untuk ilmu, wa thuluthan dan sepertiga lis solati untuk solat, qiyamul lail, wa thuluthan lin naum. Isana banteni roba abaan nikah. Ki minimal beberapa menit lah, paling tidak ilmu itu dapat bagian 1 jam lama. Ilmu dapat bagian 30 menit sani kan. Cek pas ada sama sekali nirwa Imam Syafi'i yang ki semampunya. Cek pun Syekhun Abdul Qayyum, kita itu tirakat ya disesuaikan dengan zaman kekinian, sesuai dengan riadohnya kita. Qala Rabi, berkata Imam Rabi. Imam Rabi ini muridnya Imam, karena ada Asy-Syafi'i rahimahullah yakhtumu, ialah menghatamkan Imam Syafi'i Al-Qur'ana kepada Al-Qur'an fi Ramadhana sittina marratan 60 kali. Kullu dzalika, adapun masing-masing hataman itu fis sholati, di dalam sholat. Beni darusahan sambil nginum kopi, cisetong, cetak bentaan, beni fis sholati. Wa kana al-Buaiti, ini aku tuyar katib bi fathil waw, al-Buaiti bi dhammatil ba wa fathil wawi, al-Buaiti. Al-Buaiti ini kan murid ta Imam Syafi'i, murid ta Imam Rabi, Imam Muzani, al-Buaiti. Wa kana al-Buaiti ahadu ashabihi, ialah seorang dari ashab, berarti santrinya Imam, yakhtumu menghatamkan siapa Imam Buaiti Al-Qur'an kepada Al-Qur'an fi kulli yaumin marratan. Wa qala Al-Husain Al-Karabisi, berkata Imam Husain Al-Karabisi, bittu menginap aku ma'as Syafi'i bersama Imam Syafi'i rahimahullah ghaira lailatin, tidak cukup hanya 1 malam. Fakana ada siapa Imam Syafi'i yusolli, ialah salat Imam Syafi'i nahwan kira-kira min thuluthil laili, dari 1/3 malam. Fama ra'aitu, maka tidak pernah aku melihat kepada Imam Syafi'i yazidu, ialah menambah Imam Syafi'i ala khumsina, atas 50 apanya ayatan-ayatnya. Fa idza aktsara, kalau beliau ingin menambah maka famiatan 100 ayat. Wa kana la yamurru bi ayati rahmatin, dan ada siapa Imam Syafi'i la yamurru, ialah tidak melewati Imam Syafi'i bi ayati rahmatin, tentang ayat rahmat, illa kecuali sa'ala memohon Imam Syafi'i Allah kepada Allah Ta'ala halimau li nafsi, untuk dirinya,
wali jami'il mu'minin, dan untuk sekaliannya orang-orang mukminin. Tetapi mentapangki perang ayat rahmat, beliau memohon kepada Allah untuk dirinya dan semua umat Islam. Wala yamurru, dan tidak lewat siapa Imam Syafi'i bi ayati adzabin, ketemu dengan ayat azab, illa kecuali ta'awadha, mohon perlindungan siapa Imam Syafi'i minha, dari azab, wasa'ala, dan memohon Imam Syafi'i an-najata, kepada selamat, li nafsi, kepada dirinya, walil mu'min. Artinya Imam Syafi'i ki mikir umat Rasulullah. Lah kak dintoy ki berarti kita sebagai penerus para ulama harus mempunyai empati kepada umat Islam. Jadi kabrana orang Islam, kabrana apa? Kasosana orang Islam ini kasosana apa? Apa harus norok memikul beban yang dipikul oleh umat Muhammad. Maka norok atu oke, maka munatua nikah. Cek perak kan kui abek malolo, kau tu orang lain. Wa ka'annama, seakan-akan jumi'a dikumpulkan lahu bagi Imam Syafi'i ar-raja'u, apa raja, warrahbatu, dan khauf, takut ma'an sekaligus. Fandur, maka hendaklah memikirkan anda, kaifa, bagaimana, ia melihat dengan angan-angan, memikirkan berarti. Fandur kaifa yadullu, bagaimana ia dulu menunjukkan iktisaruhu, apa memendekkannya Imam Syafi'i ala khamsina ayatan, atas 50 ayat, ala tabakhuri, atas nyegoro pemahamannya Imam Syafi'i fi asraril Quran, pada rahasia-rahasianya Al-Quran, wa tadabburihi, dan tadabburnya Imam Syafi'i fiha, pada asraril Quran. Nah, Imam Syafi'i gak di Quran ini kan pun mendarah daging, pun menyatu. Beliau hafal Quran umur 7 tahun. Tapi ben malemah Imam Syafi'i tak lebih dari 50 ayat, beni tak mampu. Tetapi si 50 nikah etadaburi. Beda kitab At-Tafsirul Kabir atau Mafatihul Ghaib. Ketika Imam Syafi'i mau mencari dalilnya ayat ijma, beliau kak dinto membaca Al-Quran 300 kali baru ketemu ayatul ijma. Pangkinang kak dimah, wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at wa man yushakikir rasula, barang siapa orang yang yushakik, menentang Rasulullah, wa man yushakikir min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, lah mahalus syahid kan, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi wa sa'at masira. Tetapi semangki ayat Kak Dinto sebagai dalil ijma. Beliau membaca Al-Quran, menghatamkan 300 kali pura ibu Kak. Tetapi apa ini nggak narima rantahan. Mangkan gulai nggak cebuna hadratus Syekhuna Abdul Qayyum atalallahu hayatahu. Ketika semafut termas ini soko gurunya ulama Jawa, masiraan murid beliau hadratus Syekh Yasim As'ari, Kiai Asnawi Kudus, Bamunawir Krapya, Kiai Dalhar Watu Congol, siapa yang ijazah ubat kadis. Terus Eki ulama-ulama besar tanah Jawa. Napa debut? Al-ulumu qad
tubi'at. Al-ulumu qad jumi'at. Nah, ini kan redaksinya. Wal kutubu qad tubi'at. Ilmu-ilmu itu sudah dikumpulkan. Kitab-kitab sudah dibukukan. Kok kamu gak alim? Keterlaluan. Nih kasih batiti hetop, kasih Mas Ari, kasih Nawi Kudus, kedalhar Watu Congol, ulama-ulama kelas jagoan-jagoan papan atas. Ilmu itu sudah dibukukan, kitab kok kamu gak alim? Terlalu. Napa boleh cek kelas sabe-abeen sini. Wa qala Syafi'i rahimahullah, ma syabi'tu. Ini gak sih berat. Tidak pernah kenyang aku mundu sita asyrata sanatan, semenjak 16 tahun. Tak usah kelas Imam Syafi'i punten. Tebuna Abdul Qayyum ke Mahrus Ali Lirboyo rahimahullah rahmatal abrar. Beliau waktu mentuk nang ilasem nikah si adeer si asarena 12 hari. Puru adeer puru tedung puru asare. Li anna syib'a, karena sesungguhnya kenyang, yuthqilu ialah memberatkan al-badana, wa yuqassi, membuat atos keras, al-qalba kepada hati, wa yuzilu dan menghilangkan al-fatonata kepada kecerdasan. Oh baan salahku nyarap siang nyarap boleh makan siang. Wa yajlubu menarik an-nauma kepada rasa kantuk, wa yudhifu melemahkan sahibahu kepada pemiliknya anil ibadati dari ibadah. Fandur ila hikmatihi, maka perhatikan ila hikmatihi, hikmahnya Imam Syafi'i fi dzikri afatis syibai, thumma fi jiddihi, kesungguhan. Mana bijat tenaga, jiddihi kesungguhan fil ibadah. Karena toroha meninggalkan Imam Syafi'i asyiba'a kepada kenyang liajlihi karena jiddihi fil ibadah, jadi meninggalkan kenyang supaya semangat beribadah. Ini kalau secek pentingannya. Wa ra'sut ta'abbudi taklilut tu'am, pangkalnya berubudiyah taklilut tu'ami ialah meminimalisir makanan. Wa qala Syafi'i rahimahullah, ma halaftu billahi ta'ala la sadiqan wa la kadhiban. Tidak pernah bersumpah aku billahi atas nama Allah, la sadiqan baik jujur, wa la kadhiban napa boleh bohong. Berarti salah satu manakibnya Imam Syafi'i tidak pernah bersumpah. Mungkin mas sampai kagak bainin mainan. Sampai kagabay jangkaro. Fandur ila hurmatihi, perhatikan ila hurmati, penghormatannya Imam Syafi'i, wa tawqiri kepada pengagungannya Imam Syafi'i lillahi ta'ala kepada Allah, wa dilalati dzalika, dan indikasi ucapannya Imam Syafi'i ma halaftu ala ilmihi, atas kedalaman pengetahuannya Imam Syafi'i bijalalillahi subhanahu, kepada keagungannya Allah. Allahumma nawirna binuril ihya, barik lana bi barakatil ihya, iftah lana bi futuhil ihya wa futuhi ahlil ihya, waj'al auladana wa banatina min ahlil ihya. Al-Fatihah.